Assalamualaikum Sobat Football United. Lagi-lagi bukan hasil yang diinginkan. Manchester United mengalami kekalahan untuk kedua kalinya di Champions League musim ini di group stage. Setelah sebelumnya tumbang 4-3 menghadapi Bayern München di Allianz Arena. Di Old Trafford 2-3 Galatasaray berhasil membekuk skuad dari Erik ten Hag. Ya ini kekalahan yang tentu saja pahit ya. Gua merasakan seperti itu. Sebelum gua beri komentar lebih lanjut, review pertandingannya. Seperti biasa gua awali dari formasi line up di aplikasi yang gua ikuti maupun juga tadi sebelum pertandingan dimulai. Erik ten Hag dikabarkan menggunakan 4-2-3-1. Lindelof, Varane, Dalot, Amrabat di kiri, lalu Mason Mount dengan Sofyan Amrabat, Bruno Fernandes di posisi nomor 10, Hannibal Mejbri di kanan, di kiri Marcus Rashford, dan di depan Rasmus Højlund. Tapi pada prakteknya gua lebih melihat formasi 4-1-2-3 dengan Casemiro sendirian di posisi gelandang bertahan, lalu Mason Mount dengan Hannibal Mejbri lebih agak ke depan ya, bagian tengah posisi nomor 8, Bruno Fernandes yang ditempatkan di kanan, Marcus Rashford seperti biasa di kiri, dan Rasmus Højlund di depan. Di menit kedua sudah dapat peluang ya, melalui Bruno Fernandes yang tidak pas melakukan placing menurut gua, inginnya demikian ya, terhadap bola crossing tadi. Tampil dominan di babak pertama, pressing ketat, determinasi bagus, pemain belakang gua nilai di babak pertama ya, di 10-15 menit awal rapi dan juga solid. Karena serangan dari Galatasaray ini sering diputuskan, artinya berhasil diatasi. Galatasaray mereka main kompak di belakang. Mereka juga tampil hati-hati. Ini diperlihatkan dengan tidak ikut majunya ya wingback, baik itu kanan maupun kiri. Jadi mereka tidak ikut naik nih. Dan yang gue perhatikan juga bagaimana physical presence atau ya keunggulan fisik dari para pemain Galatasaray ini bagus. Mereka agresif, mereka juga kokoh ya fisiknya, sehingga duel-duel itu sering sekali mereka yang menangkan. Lalu ada gol dari Rasmus Højlund di babak pertama. Gua melihat skema gol ini bagus, dari Casemiro ke Rashford yang sangat jeli memberikan assist kepada Rasmus Højlund yang menyelesaikan juga menurut gua sangat tajam. 1-0 bagi Manchester United. Kecepatan juga menurut gua kunci dari gol pertama antara Rashford dan juga Rasmus Højlund. Lalu gak pakai lama, ini yang gue sesalkan. Galatasaray berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Diogo Dalot menurut gue salah mengambil keputusan, dan dia membiarkan bola pertama ya, itu jatuh terpantul. Dia tidak berani untuk menyundul bola ya, tapi dia justru menunggu. Dan ini hal yang menurut gue sebagai pemain belakang harusnya dihindarin gitu loh. Bola-bola pertama, apalagi situasinya pemain depan lawan ini tidak berada jauh gitu loh. Dan ini menurut gua sih secara dengan amatir, ini salah satu kesalahan dasar sih dalam melakukan defense ya. Dan Zaha berhasil menyamakan kedudukan 1-1 setelah situasi 1-1 ini sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Gua menilai ada penurunan permainan dari Manchester United. Akurasi umpan dan juga pergerakan pemain, akurasi umpan mengalami penurunan, lalu pergerakan pemain gue nilai juga statis, sehingga Manchester United tidak selancar ataupun secair ketika situasi belum 1-1 ya. Dan ya gue juga kembali memberikan catatan di babak pertama ini, 4 defender dari Galatasaray sangat solid, rapi, dan juga kuat duel-duel udara serta duel 1 versus 1. Yang menjadi perhatian menurut gue, salah satu perhatian gue di babak pertama adalah bagaimana Marcus Rashford di babak pertama dia ini membuat 2 umpan kunci dan 1 assist.
Tapi dia membuat zero shots. Tidak ada gol atau shooting yang dilakukan oleh Marcus Rashford ini seperti bukan Marcus Rashford yang biasanya gitu. Gue selalu mengatakan yang gue komentari atau gue kritik dari Rashford itu bukan soal masalah, kalau gue sih ya secara dengan amatiran, itu bukan soal masalah egois atau tidak, tapi lebih ke pengambilan keputusan. Kapan harus shooting, kapan harus dribbling, kapan harus umpan. Ini menurut gue kekurangan dari Marcus Rashford musim ini. Dan di babak pertama itu yang terlihat oke, dia bagus, ada 2 key passes ya, 1 assist. Tapi gue menilai Marcus Rashford jadi seakan-akan tuh kurang berani, kurang nyali untuk melakukan shooting gitu loh. Gue menilai Marcus Rashford punya kualitas, punya kapasitas untuk melakukan shooting. Memang kalau gagal kesannya itu egois. Tapi kalau itu tepat dilakukan ya itu bisa berbuat peluang atau bahkan gol. Dan di babak pertama ya oke, sekali lagi bagus ya. Dia ada 2 umpan kunci termasuk salah satunya assist. Tapi gue menilai kurang nih keberanian shooting dari Marcus Rashford. Dribbling. Mungkin ada yang berkomentar ya dia masih egois dribbling. Ya menurut gue permainan sepak bola, dribbling tuh bagian dari itu juga ya. Dan ketika berhasil oke, tapi ketika gagal ya, dan gue menilai tidak semua pemain Manchester United tuh punya nyali untuk melakukan dribbling. Marcus Rashford punya nyali dan menurut gue dia juga punya kapasitas untuk melakukan hal itu. Jadi menurut gue nggak ada masalah sih ya dengan hal-hal tersebut ya. Oke, ada keberhasilan, ada juga gagalnya dari Marcus Rashford, tapi gue menilai dia tidak bermain lepas sih. Marcus Rashford di babak pertama terlepas satu assist dan juga 2 key passes. Di babak kedua Hannibal Mejbri keluar, dimasukkanlah Christian Eriksen. Ini tanda tanya pertama gue. Kenapa Hannibal Mejbri di babak pertama menurut gue menilai dia tampil oke. Dia fight, dia bergerak secara lihat, secara cair. Dia berada di mana-mana, coveringnya bagus. Dan gue menilai yang gue ragukan adalah fisik dari Eriksen. Fisik bukan berarti kekuatan, enggak, tapi dalam hal melakukan duel, melakukan perebutan bola. Itu yang gue khawatirkan sebenarnya dari seorang Christian Eriksen. Gue menilai Christian Eriksen pun di babak kedua enggak begitu signifikan peran dan juga kontribusinya. Walaupun demikian, catatan gue di babak kedua Manchester United tetap dominan, determinasi tetap tinggi. Ada peluang Rashford yang memberikan umpan kepada Bruno Fernandes. Nah, ini kejadian yang gue katakan tadi ya. Yang seharusnya menurut gue ini bisa di-shoot oleh Marcus Rashford. Ini sudah posisi 1-on-1. Tapi seperti yang gue bilang, ini Rashford salah mengambil keputusan. Dia seperti ragu-ragu, dia seperti tidak percaya diri gitu. Gue gak tahu apakah dia juga mendengar atau mendapat kabar tentang masalah, ya mungkin dia terlalu egois ya kan dan lain-lain. Tapi ada momentum-momentum seperti ini menurut gue, di mana ya tadi bola itu kalau menurut gue sih secara dengan amatiran, naluri striker sudah 1-on-1 seperti itu dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, dan menurut gue ruang tembaknya juga oke. Dan dia punya kapasitas untuk tajam gitu loh, finishing yang tajam. Tapi dia justru memberikan umpan yang nanggung pula. Ini ada faktor keraguan-raguan di sana. Dan di situ menurut gue secara dengan amatiran, gue menilai ya dia seperti tidak nggak kayak percaya diri gitu. Dia tidak percaya diri sehingga salah mengambil keputusan, dan sudah salah keputusan, kualitasnya pun dari keputusan itu juga tidak bagus. Lalu ada gol offside dari Rasmus Højlund. Gol itu menurut gue gol striker banget, tapi sayang offside ya. Walaupun ya tanpa offside proses golnya bagus sih, tapi sayang itu offside. Lalu gak lama kemudian ada kesalahan dari Davinson Sanchez yang ya Rasmus Højlund dribbling cepat, menusuk tajam, finishingnya keren, boom, 2-1. Dan di situ gue menilai ya di babak kedua bagaimana sisi kiri dari Galatasaray ini dalam tanda kutip bocor. Manchester United berulang kali berhasil mengeksploitasi sisi tersebut. Di situ gue berpikir kenapa Manchester United atau Erik ten Hag tidak memasukkan Anthony lebih awal. Karena gue menilai Anthony punya kapasitas untuk lebih tajam gitu loh di sisi kanan. Namun ya Mason Mount dengan Bruno Fernandes yang lebih diandalkan untuk berkolaborasi di sisi sebelah kanan itu.
Dan ya, Galatasaray berhasil menyamakan 2-2. Proses gol dari sisi Manchester United, Sofyan Amrabat kalah lari, lalu covering atau penjagaan pemain terhadap penjagaan terhadap pemain Galatasaray ini tidak jelas. Rafael Varane justru dia buka, kalau bisa dilihat di highlightnya tuh, dia justru membuka, artinya dia tidak melihat membuka ke posisi sebelah kiri dari Manchester United. Dia tidak disiplin menjaga areanya, di mana ada pemain yang bebas di belakangnya. Dan ya akhirnya menyamakan kedudukan, dan bahkan terlihat ada ruangan yang cukup lebar itu di situ bagi pemain Galatasaray yang mengeksekusi gol kedua penyama kedudukan. Koordinasi lagi-lagi di lini belakang Manchester United yang di babak pertama mereka sudah tampil bagus, tapi di babak kedua nampak, di proses gol kedua terutama, nampak sangat lembek sekali gitu loh. Nggak ada solid-solidnya lini belakang dari Manchester United. Setelahnya Manchester United terus berusaha menyerang ya, bermain cair, aliran bola juga menurut gua enak. Pemain Manchester United juga tampil agresif, dapat beberapa momentum, tapi Andre Onana melakukan blunder. 2 pertandingan Liga Champions secara berurutan Andre Onana melakukan blunder. Kali ini dia salah melakukan passing, terlalu lemah, inginnya ke Casemiro, tapi nggak jelas sekali lagi umpan itu, karena selain terlalu lemah, juga jarak dari dia dengan Casemiro ya terlalu lemah lah umpan dari Andre Onana, sehingga dari situ Casemiro melakukan fault penalti, kartu merah bagi Manchester United di situasi yang sangat ketat 2-2 menurut gua. Situasi ketat, lalu melakukan kesalahan. Mentalnya bagaimana ini? Erik ten Hag sering menyinggung soal karakteristik. Tadi gue singgung soal masalah siapa tadi, Marcus Rashford, soal mental, ya kan? Dia seperti kayak tidak percaya diri. Andre Onana di situasi ketat 2-2 melakukan blunder, tidak fokus. Kenapa? Ya gue curiga juga mungkin pressure, sehingga dia nggak fokus, salah umpan, kartu merah, penalti. Pada saat itu ya gue bersyukur ya, karena Icardi tidak gol. Tapi dengan situasi 10 pemain, ini kan secara teknis sulit bagi Manchester United, di mana pertandingan di babak kedua ketika situasi 2-2 ini ketat sebenarnya. Lalu ada peluang dari Alejandro Garnacho yang masuk menggantikan Marcus Rashford. Sayang itu tidak gol ya. Namun yang dikhawatirkan akhirnya terjadi. Galatasaray unggul 2-3, dan proses golnya itu juga individual error. Menurut gue secara ringan amatiran, Sofyan Amrabat ingin melakukan umpan, terlalu terburu-buru, dipotong umpannya. Icardi lepas dari situasi offside. 2 bek tengah dari Manchester United, Lindelof dan lagi-lagi Rafael Varane juga terlibat di gol tersebut. Sudah kalah 1-2 langkah dari Icardi. Icardi punya kemampuan finishing yang excellent. Ya dieksekusi bola one on one melewati Andre Onana. 3-2, 10 pemain, waktu sudah semakin tipis, dan gue juga melihat ada penurunan karakter mental secara kolektif di atas lapangan, sehingga ya tidak banyak momentum maupun peluang yang terjadi setelahnya. Dan yang gua tadi sebutkan di awal mengenai sisi kanan dari Manchester United, sisi kanan dari Manchester United yang ketika 11 lawan 11, yaitu Mason Mount dan juga Bruno Fernandes seling mengeksploitasi sisi tersebut, di mana gua harapkan Anthony masuk, baru dimasukkan justru 5 menit terakhir. Dan buat gua ini pergantian yang terlambat gitu. Pertandingan akhirnya selesai. Ya gimana ya, tidak konsisten sih menurut gue penampilan seperti ini, nggak bisa gitu. Dan 3 gol dari Galatasaray semua ada faktor kesalahan individual menurut gue. Gol pertama jelas Diogo Dalot,
Gol kedua, ya koordinasi di lini belakang. Gua menyoroti betul penampilan dari Rafael Varane di pertandingan ini. Dari mana di babak pertama dia juga banyak melakukan salah passing. Gua nggak tahu statistiknya, tapi yang gua lihat, yang gua ingat, dia banyak melakukan kesalahan passing di babak pertama. Lalu juga beberapa penjagaannya nih lepas. Dan akhirnya puncaknya di babak kedua, di gol kedua. Dan juga gol ketiga. Bagaimana individual error, ya, belum lagi penalti Andre Onana, jelas itu individual error juga, terlalu banyak individual error, kesalahan individu, dan ini yang akhirnya menghukum Manchester United sendiri. Galatasaray, apakah mereka tampil luar biasa? Mereka luar biasa di sektor pertahanan menurut gue, bagaimana mereka solid. Manchester United sebenarnya juga jeli. Bagaimana gol pertama dari Rasmus Højlund mengandalkan kecepatan, gol kedua kesalahan individu dari Davinson Sanchez yang bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Lalu ada beberapa situasi yang digagalkan oleh karena posisi offside ya. Tapi maksud gue, Manchester United berhasil menembus pertahanan yang sebenarnya solid juga dari Galatasaray. Tapi bagaimana Galatasaray juga membalas dengan menghukum kesalahan-kesalahan individual dari pemain Manchester United dengan kemampuan individual juga dari para pemain Galatasaray, termasuk salah satunya ya gol ketiga dari Mauro Icardi itu. Dan ini mengakibatkan sekarang, kalau menurut gua ya, situasi sulit bagi Manchester United. Mereka di group stage ini sudah 2 kali kalah secara beruntun menghadapi Galatasaray yang di preview gue sebutkan ini merupakan tim kuda hitam, ya. Bayern Munchen lebih diunggulkan, tapi Galatasaray gue nilai inilah sebenarnya saingan dari Manchester United sih untuk kalau mereka memang ingin lolos ke babak selanjutnya, harusnya pertandingan menghadapi Galatasaray inilah yang mereka amankan. Dan di pertandingan lain Bayern Munchen menang menghadapi FC Copenhagen, ya semakin memperjelas nih situasinya kalau begini. Ya Manchester United masih ada peluang lolos jelas, tapi sulit menurut gue. Bukannya gue pesimis, tapi sekarang Manchester United harus memaksimalkan semua partai kandangnya. Oke, FC Copenhagen di atas kertas bisa diungguli, tapi bagaimana dengan Bayern Munchen? Dan 2 kemenangan kandang saja itu tidak cukup. Manchester United harus mengambil poin ketika away, wajib Copenhagen, dan juga menghadapi Galatasaray di Istanbul, di stadion mereka sendiri. Dan ini bukan situasi yang mudah menurut gue, bahkan ini sangat sulit gitu loh. Dan jauh yang lebih penting adalah kemenangan yang lagi-lagi gagal untuk didapatkan. Ini bisa ini bisa berakibat nggak bagus sih dengan situasi squad Manchester United. Weekend nanti sudah menanti Brentford, tim rapi lainnya, tim yang rapi juga di Premier League gitu loh. Tim yang menurut gue juga tidak mudah untuk ditaklukkan. Melihat dia bagaimana mereka bermain, ya kan. Situasi dressing room menurut gue, squad secara keseluruhan menurut gue sedang dalam episode yang negatif banget, dan ini tidak bagus gitu loh. Apakah ini akan menjadi warning bagi Erik ten Hag, posisi Erik ten Hag? Ya tentu saja. Karena Manchester United situasinya tidak bagus di 2 kompetisi yang diikuti, Champions League dan juga Premier League. Progres dari sisi hasil saat ini tidak bagus gitu loh. Dan yang gua takutkan, ya pressure-nya akan semakin tinggi ke Erik ten Hag. Dimana situasinya saat ini juga tidak menguntungkan bagi Erik ten Hag itu sendiri. Maksud gue ketersediaan skuad. Bagaimana Sofyan Amrabat di babak kedua tadi tereksploitasi banget loh di sebelah kiri. Ya, gue pikir sangat wajar ya, ini bukan posisi terkuat dari seorang Sofyan Amrabat gitu. Tapi dia juga, Erik ten Hag juga menurut gue ya secara amatir melakukan beberapa kesalahan di sisi taktikal. Bagaimana ya ganti Anthony yang telat, ya kan. Dan gue juga melihat tadi ya Rafael Varane sih yang banyak melakukan kesalahan. Cuman ya
situasi berat nih sekarang. Ini betul-betul semakin terperosok dalam ya. Kita lihat apakah weekend besok mudah-mudahan bisa balik sih situasi ini, karena kalau tidak ya gue khawatirnya akan semakin dalam lagi jatuhnya. Dan yang gue khawatirkan sih ya proses dari Manchester United ini akan apa ya mengalami kemunduran lagi. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.